Ya, hamdan wa syukranillah salatan wa salaman daimaini ala Rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah wa ba'du subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ikhwata iman, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah di kesempatan ini di pagi hari ini kita kembali untuk sama-sama mengkaji Al-Qur'an kalamullah dengan kita berupaya untuk mendalami kajian kita terkait Al-Quran, itu tarjamah, tafhim, dan tadabbur Al-Quran. Semoga Allah beri kemudahan, Allah berkahi, Allah ridhoi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Diawali dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Baik, kita melanjutkan hari ini surah Al-Baqarah ayat 71 ya. Baik. Kita awali dengan tilawah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhanulun tusilul ard. إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. Baik, yang hitamnya saya bacakan Arabnya, kalimahnya, Bapak Ibu terjemahkan untuk yang hitamnya. Qala, dia telah berkata, dia berkata. Ya, dia ini yang dimaksud Musa. Musa. Qala, dia Musa berkata, Ustaz, innahu. bagaimana kita membedakan dari konteks ya? Apakah itu dia Musa, apa Allah gitu? Ya, itu melihat daripada ayat sebelumnya. Konteksnya, oke. Konteksnya, betul. Jadi mana itu Musa atau lafaz Allah atau bahkan tokoh yang lain yang ada di dalam Yang Quran. lainnya, ya. Ya. Qala Musa Dia telah berkata, innahu, sesungguhnya dia, dia siapa? Kalau dia ini adalah Allah. Ya, innahu sungguhnya dia Allah yaqulu berfirman. Allah berfirman, Jadi innahu sungguhnya dia Allah yaqulu berfirman. Jadi ini redaksinya Nabi Musa menyampaikan firman Allah begitu. Innaha sesungguhnya dia ya baqaratun sapi adalah sapi ya, adalah sapi la tidak al ardo bumi atau di sini lebih tepatnya tanah ya, al ardo tanah, karena nanti ada bahasa membajak tanah. Jadi al ardo tanah wa dan la tidak la lagi tidak fiha di dalamnya. di dalamnya. Baik. Kemudian qalu Mereka telah berkata, mereka berkata. Nah, mereka ini siapa? Mereka ini adalah Bani Israil. Ya, mereka ini kaumnya Musa. Qalu mereka Bani Israil berkata. Jadi kalau misalkan mau lengkap, qalu mereka Bani Israil berkata. Kemudian dengan al-haq kebenaran. Baik, al-haq kebenaran. Berikutnya adalah Maka zabahu mereka menyembelih sapi itu. Ya, menyembelih sapi itu.
Kemudian wa dan Dan ma tidak. Nah, jadi ma di situ artinya tidak, bukan apa-apa, tapi artinya tidak. Ma tidak Tidak. dan kadu. kapan harusnya pakai ma, kapan harus pakai Hampir, la gitu Ustaz. hampir. Jadi lebih kepada kalau yang paling mudah itu jika ma berhadapan dengan fi'il madhi, kemudian setelah fi'il madhi itu ada lagi fi'il yang menjelaskan yaitu fi'il mudhari, maka biasanya dia ma itu diartikan tidak. Memang ini tidak ada rumus baku tapi lebih kepada redaksional ya. Tapi pengalaman yang saya pahami itu biasanya kalau setelah ma itu ada fi'il madhi, kemudian ada fi'il yang menjelaskan lagi tentang hal itu, maka ma biasanya diartikan tidak. Jadi ada fi'il madhi, kemudian fi'il mudhari setelah fi'il madhi. Seperti kadu fi'il madhi, yaf'alunya fi'il mudhari. Nah biasanya kalau berurutan begitu, ada fi'il madhi, kemudian fi'il mudhari, biasanya diartikan ma-nya itu tidak. Baik, wa dan ma tidaklah kadu mereka hampir. Kita ulang lagi yang hitamnya. Qala Dia berkata, Allah berkata innahu sesungguhnya dia Allah Allah yaqulu Allah berfirman, innaha sesungguhnya sesungguhnya dia dia sapi, dia Allah. dia ya baqaratun sapi la Tidak tidak al arda tanah tanah, wa dan tidak la tidak, la lagi tidak tidak fiha di di dalamnya. di dalamnya atau padanya, boleh padanya atau di dalamnya. Qalu Mereka Bani Mereka Israel Bani berkata bi dengan kebenaran kebenaran, maka maka zabahu maka mereka menyembelihnya. menyembelih sapi itu. Wa dan ma tidaklah kadu mereka hampir. Baik, kemudian berikutnya kita lanjut terjemahkan yang merahnya Bapak Ibu sekalian. Ada kalimat zalulun. Zalulun artinya digunakan. Ya, zalulun digunakan. Tusiru membajak. Tusiru membajak. Jadi zalulun digunakan, tusiru membajak. Tasqi menyirami atau mengairi. Menyirami, ya tasqi menyirami al-harsa tanaman. Tidak digunakan sapi itu untuk membajak atau untuk mengangkut air, menyirami tanaman. Al-harsa. Al-harsanya kenapa dikurung kotak ini maksudnya apa Ustaz? Ya, al-harsa ini kenapa dikatakan dikotakin, nanti ada bahasan dengan materi yang berikutnya ini. Al-harsa terutama terkait dengan nanti ada beberapa lanjutan kaidah ya terkait dengan al-harsa ini. Atau bisanya kemudian al-harsa ini kalau dari rumus Safinda ini ditegaskan, dijelaskan kenapa ini disebut al-harsa, bagaimana bisa disebut al-harsa. Itu nanti ada penjelasan berikutnya. Al-harsa tanaman musallamatun yang diselamatkan atau yang mulus ya. Yang diselamatkan atau yang mulus. Jadi sapinya itu diselamatkan karena memang Allah jaga. Nanti kan sejarahnya ini sapinya bukan sapi biasa, warisan dari orang tua untuk anak yatim. Jadi sapinya itu konon ini dia dijaga oleh Allah di hutan. Kemudian setelah anak yatim itu dewasa, dia kembali dan Allah berikan hak sapi itu kepada anak yatim itu. Jadi ada makna musallamatun yang dijaga, diselamatkan, atau mulus memang tidak ada cacat mulus di sapinya itu tidak ada belang ya. Jadi tidak ada belang. Jadi, makanya ada musallamatun yang diselamatkan atau yang mulus, syiata cacat atau belang.
La syiyata, tidak ada cacat atau tidak ada belang. Jadi sapinya adalah full, kuningnya kuning tua full, semuanya tidak ada warna lain, ya, tidak ada cacat dan tidak ada belangnya. Kita ulang, lalulun digunakan, tusiru membajak, tasqi menyirami, al-harsa tanaman, musallamatun yang diselamatkan atau yang mulus, syiata tidak ada belang atau tidak ada cacat. Kemudian al-ana sekarang, al-ana sekarang, jita engkau telah datang atau engkau datang. Al-ana sekarang, jita engkau datang. Kemudian yaf'alun mereka mengerjakan, mereka melakukan. Yaf'alun mereka mengerjakan, mereka melakukan. Baik, kita baca, uraikan ya satu ayat. Qala, dia Musa berkata, innahu, sesungguhnya dia Allah, yaqulu berfirman, innaha sesungguhnya dia, baqaratun adalah sapi, la tidak, dalulun digunakan, tusiru membajak, al-ardo tanah, wala dan tidak, tapi menyirami, al-harsa tanaman, musallamatun yang diselamatkan atau tidak yang mulus, la tidak ada, syiata cacat atau belang, fiha padanya. Qalu mereka berkata, al-ana sekarang, jita engkau datang, bil haq dengan kebenaran. Fa maka dhabahu mereka menyembelih, ha sapi itu. Wa dan ma tidaklah, kadu mereka hampir, yaf'alun mengerjakan. Jadi hampir mereka tidak mengerjakan. Baik, silakan bersama-sama dulu Bapak Ibu sekalian dibaca al-lafaz dan terjemah. Qala Musa berkata, sesungguhnya dia Allah, yaqulu dia berfirman, innaha sesungguhnya dia bakal sapi, tidak lalulun digunakan membaca ardo tanah, dan tidak menyirami tanaman, salamatun diselamatkan, tidak belang, cacat di dalamnya. Qalu Bani Israil berkata, ana sekarang engkau datang bil haq dengan kebenaran. Pada bahu maka membunuhnya yang membunuh betina, dan tidaklah kadu mereka hampir mereka melakukan kebenaran. Baik, silakan diawali Pak Mazwar untuk menerjemahkan. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala, dia Musa telah berkata, innahu sesungguhnya dia Allah, yaqulu, Allah berfirman, innaha sesungguhnya dia Baqarah sapi itu, la tidak, galulun digunakan, tusirul membajak tanah, wala dan tidak, taski menyirami, al-harsa tanaman, muslimatan dengan yang mulus dengan selamat ya. Yang mulus kata dia. Yang diselamatkan atau yang mulus ya. Yang mulus. La tidak syiata, tidak cacat atau belang, fiha di dalamnya. Kok di dalamnya Ustaz cacat belang? Padanya ya. Qalu mereka Bani Israel berkata, al-ana sekarang, jita engkau datang dengan kebenaran bihaq. Pada bahu mereka menyembelihnya, mereka menyembelihnya sapi betina itu, wa makadu dan tidak hampir, yaf'aluna mereka hampir tidak melakukannya. Baik. Dan Alhamdulillah. tidak melakukannya. Silakan Pak Tahir.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala Musa berkata, innahu sesungguhnya dia yaqulu dia berfirman Allah, innaha sesungguhnya dia baqaratun sapi itu la galulun tidak pernah digunakan dalulun tusirul untuk membajak al-arda tanah wala dan tidak digunakan tasqil dan tidak digunakan untuk menyiramil harsa tanaman musalamadun mulus la siyaha tidak ada belang sehatan mulus la siyata tidak ada belang fiha di dalamnya. Qalu mereka berkata al-ana mereka berkata sekarang jika kamu datang dengan bilhaq kamu datang dengan kebenaran pada bahu maka mereka menyembelihnya dan tidak kadu hampir aja mereka yaf'aluna mereka tidak hampir mereka mengerjakan Hampir mereka tidak mengerjakan. Alhamdulillah. Pak Imran silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala Musa berkata, innahu sesungguhnya Allah yaqulu berfirman, innaha sesungguhnya dia baqaratun sapi la tidak dalulun digunakan tasyiru membajak al-ardo tanah wa dan la tidak taski menyirami al-harsa tanaman musallamatun yang diselamatkan atau yang mulus la tidak siata belang dan cacat fiha di dalamnya. Qalu mereka Bani Israel berkata al-ana sekarang jita engkau datang bil haqqi dengan kebenaran fa maka dabahuha menyembelihnya wa dan la tidak kadu mereka hampir yaf'aluna mereka mengerjakan. Baik, alhamdulillah. Pak Apriyal silakan, Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala innahu berkata Musa sesungguhnya dia Allah yaqulu berfirman innaha sungguhnya dia baqaratun sapi la tidak dalulun tusiru tidak digunakan membajak al-arda tanah wa dan la tidak taski menyirami al-harsa tanaman musallamatun diselamatkan atau mulus la tidak siata cacat fiha padanya. Qalu Mereka berkata al-ana sekarang jita engkau datang bilhaq dengan kebenaran pada bahuha maka menyembelih dia wa dan makadu mereka hampir tidak yaf'aluna mengerjakan. Baik, alhamdulillah. Berikutnya dilanjut Bu Harti silakan. Qala Musa berkata, innahu sesungguhnya dia yaqulu Allah berfirman, innaha sesungguhnya dia baqaratun sapi la tidak dalulun digunakan tusirul ard membajak tanah wa dan tidak taskil hars menyirami tanaman musalamatun
yang diselamatkan, la tidak siata belang ataupun cacat fiha di dalamnya. Qalu mereka Bani Israel berkata, al-ana sekarang jika engkau datang bil haqqi dengan kebenaran. Pada bahu maka menyembelihnya hanya wama dan tidaklah kadu mereka hampir yaf'alun mereka melakukan. Baik, alhamdulillah. Bu Ella silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala Musa berkata, innahu sesungguhnya Allah yaqulu berfirman, innaha sesungguhnya dia abaqaratun sapi la tidak dalulun digunakan tusiru membaca al-ard tanah wa dan la tidak taski menyirami al-harta tanaman musallamatun diselamatkan atau apa sih? Tidak cacat ya Ustaz. La Mulus, tidak musallamatun mulus. diselamatkan atau mulus. Musallamatun diselamatkan atau mulus. La tidak syiata belang fiha padanya. Qalu Bani Israel berkata, al-ana sekarang jita engkau datang bil haqqi dengan kebenaran. Fadabahu maka mereka membunuhnya Menyembelih. wa Menyembelih. dan ma tidak kadu mereka hampir yaf'aluna mereka melaksanakan mengerjakannya. Alhamdulillah. Bu Ai silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala berkata Musa, innahu sesungguhnya dia Allah, yaqulu dia berfirman, innaha sesungguhnya dia baqaratun sapi la dalulun tidak digunakan tusiru membajak ala ardo bumi wala dan tidak taski menyirami al harsa tanaman musalamatun diselamatkan la syiata tidak cacat tidak belang fiha padanya. Lalu mereka berkata al-ana sekarang jika engkau telah datang bil haqqi dengan kebenaran pada bahuha maka mereka menyembelihnya wama dan tidak kadu mereka hampir yaf'aluna mereka mengerjakan. Lancar. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan ke kaidah isim fi'il harfunnya di ayat 71 ini. Pertama ada qala. Qala ini fi'il madhi. Qala fi'il madhi. Jadi kata dasar 3 huruf walaupun harokatnya hanya ada 2 ya, yaitu fathah tapi hurufnya 3. Jadi kata dasar itu dalam bahasa Fi'il madhi fi'il madhi itu dia paling minimal itu hanya 3. Itu yang dasar ya. Nah, nanti ada mazidnya, bisa tambahkan 1, tambahkan 2, tambahkan 3. Jadi total kata dasar dalam bahasa Arab itu maksimal 6 karena dari 3 ditambah maksimal 3. Kalau Jadi menerjemahkan fi'il madhi itu harus pakai telah nggak Ustaz? ya telah. Ya, Ada kalanya berkata. telah, ada kalanya memang dibahasakan standar. Jadi kalau misalkan dari kaidah awalnya memang telah. Qala dia Musa telah berkata begitu. Jadi kenapa menggunakan kata telah? Biasanya kata telah itu untuk peristiwa yang terjadi. Kan ini kan zaman Nabi Musa sudah lewat, sudah berlalu. Jadi Allah gunakan kata qala, itu Musanya berkata. Ya. Kemudian kata yaqulu, Allahnya menggunakan fi'il mudhari, itu menandakan bahwasanya firman Allah ini abadi. Jadi memang ini menariknya. Untuk ucapan Nabi Musa, kan Nabi Musa ini manusia yang akan wafat. Dan memang faktanya sudah wafat. Tapi Allah itu hayyun la yamut. Allah itu maha hidup, tidak pernah mati. Maka digunakan bukan qala, tapi yaqulu. Sehingga firman ini sampai sekarang kita bisa rasakan. Padahal kita generasi kesekian yang jauh daripada Nabi Musa ataupun dari Rasulullah Muhammad SAW. Qala fi'il madhi inna harfut taukid hu isim domir. Yaqulu fi'il mudhari daripada qala yaqulu. Inna harfut taukid ha isim domir.
Ustaz, Baqaratun isim isim, dhamir ha sama hu itu kalau Allah pakai hu gitu, kalau sapi yang ya. isimnya pakai Kalau ha gitu kalau gimana Ustaz? mudzakkar pakai hu, kalau muannas pakai ha. Karena baqaratun tu muannas, maka pakai ha. Baqaratun isim, la harfun nafi. Jadi la harfun nafi. Ya, kemudian zalulun isim akhiran tanwin. Tusiru fi'il mudhari berawalan ta. Al-arda isim. Wa harfun, la harfun nafi. Ya, tasqi juga fi'il mudhari berawalan ta sama dengan tusiru kemudian tasqi. Al-harsa ini isim awalan al. Al-harsa tanaman. Kemudian musallamatun isim akhiran tanwin. Kemudian juga dikuatkan ada ta marbutahnya. La harfun nafi, syiata isim asalnya syiatan. Jadi isim nakiroh yang bertanwin jika didahului oleh uh, jika didahului oleh la harfu nafi maka dia hilang tanwinnya. Contoh la haula wala quwata illa billah. La haula asalnya adalah haulun kemudian quwatun. Adalah menjadi mansub menjadi fathah tapi gak tanwin, tidak la haulan tapi cukup la haula wala quwata. Ini juga sama. Asalnya syiatun. Syiatun adalah jadinya la syiata. Jadi mansub tapi tidak tanwin. Syiata isim asalnya syiatan. Fi harfun Tapi harful kalau jar. yang la di atas Ustaz, kalau la yang dalulun tuh kok nggak hilang tuh itunya tanwinnya? Kenapa Pak? Ini Ustaz bilang tadi kalau yang ada harfun nafi di depannya Ya, isim itu hilang apanya tanwinnya. Di atas ya, ada la dalulun itu kan harfun tanwinnya nggak hilang. Apa? iya. Jadi tidak semua isim itu jadi isim la. Jadi jika dia menjadi ismula maka dia mansub. Jadi tidak otomatis kalau la ketemu dengan isim itu otomatis dia jadi isim la. Ada yang tetap tetap statusnya sebagai isim biasa. Contoh la dalulun tidak la dalula. Jadi ada makna kenapa dia menjadi isim la. Jadi maknanya kalau dalam bahasa Arab itu maknanya jika ada isim dia tidak mau dipengaruhi oleh harful la nafi maka berarti isim itu maknanya biasa. Maknanya biasa standar. La zalulun cukup artinya tidak digunakan. Jadi standar, maknanya tidak digunakan, tidak ada makna filosofi yang mendalam. Itu bedanya. Tapi kalau dia digunakan adalah dan dia dipengaruhi oleh la itu sehingga jadi ismul la, isimnya la, maka pasti ada makna mendalam. Makanya contoh seperti la haula wala quwata itu maknanya mendalam, bukan sekedar tidak ada daya tidak ada upaya tapi maknanya mendalam. Nanti ada diungkap. Nah, sama juga ini la syiata. Kenapa tidak la syiatun seperti la dalulun mungkin begitu ya. Kenapa yang di atas la dalulun kok yang di bawah la syiata tidak la syiatun? Nah, karena syiata ini cacat belang, ya cacat belang, la syiata, ini menandakan ada sesuatu hal yang memang maknanya tidak biasa. Nanti kita akan ungkap di bagian tafsirnya. Ya, kenapa tidak la syiatun? Kenapa la syiata? Itu ada makna yang diungkap nanti. Susah ya Ustaz Biasanya, membedakannya, harus tanwin tetap dan harus mansub. Nggak ada iya, jadi keterangan yang baku gitu. iya, jadi sebetulnya lebih kepada kalau kita contoh di Quran itu tidak semua isim didahului la itu jadi ismula. Kadang ada yang memang seperti la dalulun. Tapi ada juga yang dipengaruhi. Nah, yang dipengaruhi itu biasanya maknanya lebih rinci, lebih dalam daripada yang biasa. Itu yang sepengetahuan saya berdasarkan kaidah-kaidah yang memang ada dalam ilmu nahwu. Nanti kita jelaskan di bagian tafsirnya ya supaya utuh. Jadi la harfun nafi syiata isim fi harful jar ha isim domir.
Qalu fi'il madhi, al-ana isim, ji'ta fi'il madhi. Nah, jita juga dalam kotak ini artinya nanti ada pembahasan yang lanjutan terkait jita ini dari apa sih? Nah, itu jadi diucapkan jita asalnya dari kata ja'a. Ja'a jadinya jita. Jita engkau datang jita fi'il madhi ya. Bi harful jar al-haq isim. Fa harfun ya. Harful ibtida, dzabahu fi'il madhi dari kata dzabaha, ha isim domir, wa harfun atof, ma harfun nafi artinya tidak, ma tidak, harfun nafi, kadu fi'il madhi, yaf'alun fi'il mudhari. Baik, kita bagi dua mungkin untuk menguraikannya Bapak Ibu ya. Yang pertama dari qala innahu yaqulu sampai musallamatun. Itu yang pertama sampai dengan musallamatun, yang kedua la syiyata fiha sampai akhir. Jadi kita bagi dua. Ya, silakan Pak Mazwar. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fi'il madhi, inna harfun taukid, hu isim dhamir, yaqulu fi'il mudhari, inna harfun taukid, ha isim dhamir, akhawatun isim, la harfun nafi, dalulun isim, tusiru fi'il mudhari, al-arda isim ma'rifat, wa huruf ataf la huruf nafi, tasqi fi'il mudhari, al-harsa isim ma'rifat, musallamatun isim nakirah. Baik, Pak Tahir silakan dilanjutkan la syiyata. La harfun nafi, siyatan isim, fi harfun jar, ha isim domir, qalu fi'il madhi, al-ana isim, ji'ta fi'il madhi, bi harfun jar, al-haq isim, fa harfun dabuha dabahu isim Fi'il madhi. mudhari, Fi'il madhi. oh fi'il madhi, ha isim domir, wa harfun ma harfun nafi, kadu fi'il madhi, yaf'alun fi'il mudhari. Baik, alhamdulillah. Pak Imran, silakan kembali ke awal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala fi'il madhi, inna huruf taukid, hu isim domir, yaqulu fi'il mudhari, inna huruf taukid, ha isim domir, baqaratun isim nakirah, la huruf nafi, dalulun isim tashiru fi'il mudhari, tushiru fi'il mudhari, al-ardi isim, wa huruf atof, la huruf nafi, taski fi'il mudhari, al-harsa isim ma'rifat, musallamatun isim nakirah, la Baik, huruf alhamdulillah cukup sampai musallam. Alhamdulillah. Pak Afrial, la syiyata. Diaktifkan, belum aktif mikrofonnya Pak Afrial. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La huruf nafi, syiyata bil madi, fi syiyata isim. Syiyata isim asalnya syiyatan.
senjata isim. Fi huruf jar, isim domir. Qalu fi'il madi. Al-ana isim. Jita jita apa Ustaz? Fi'il Fi'il madi. madhi. Fi'il madi. Bi huruf Ya, jar, al-haq isim ma'rifat. Fa huruf zabahu fi'il madi. Ha isim domir. Wa huruf atof. Ma huruf nafi. Kadu Fi'il fi'il madi. madi. Yaf'aluna fi'il mudhari'. baik. Alhamdulillah. Berikutnya dilanjut. Silakan Bu Harti. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Qala fi'il madi. Ina huruf taukid. Hu isim domir. Yaqulu fi'il mudhari'. Ina huruf taukid. Ha isim domir. Baqaratun isim. La huruf nafi. Dalulun isim. Tusirul fi'il mudhari'. Tusiru fi'il mudhari' atau isim? Fi'il Mudhari. mudhari, Bu. Mudhari. Tusiru. Fi'il madi. Fi'il Al-ardi mudhari. Tusiru mudhari'. Mudhari ada taknya, Bu. mudhari. Ya, Mudhari. makanya tadi aku udah bilang mudhari'. Tusirul fi'il mudhari'. Al-ardi isim ma'rifat wa huruf ataf la huruf nafi taskil fi'il mudhari'. Al-hars isim ma'rifat musallamatun isim akhirah. Baik, alhamdulillah. Berikutnya silakan Bu Ella. Pak, saya mohon izin mau siap-siap ada acara Pak Ibu-ibu. Oh, baik, Ibu, baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ta huruf nafi, syiata isim, fi harfu jar, ha isim domir, qalu fi'il madi, al-an isim, cita fi'il madi, fi harfu jar, al-haqi isim ma'rifah ya. Fa huruf huruf tidak dabahu fi'il madi, ha isim domir, wa huruf atof, ma huruf nafi, kadu fi'il madi, yaf'aluna fi'il mudhari'. Baik, alhamdulillah. Berikutnya Bu Ai, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala fi'il madi inna harfu taukid hu isim domir yaqulu fi'il mudhari inna harfu taukid ha isim domir baqaratun isim la harfun nahi lalulun isim tusiru fi'il mudhari al arda isim wa harfun nafi la wa harfu atop la harfun nafi tasqi fi'il mudhari al harsa isim salamatun isim la harfun nafi syiata isim fi harfu jar ha isim domir. Terusin aja. Alhamdulillah. Terusin ya. Kita Qalu fi'il madhi al-ana isim jita fi'il madhi bi harfu jar al-haqi isim fa harfu ibtida dabahu fi'il madhi ha isim domir wa harfu atab ma nafi kadu fi'il madhi yaf'aluna fi'il mudhari. baik, alhamdulillah. Kita sudah uraikan Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang tafhim tadabburnya. Jadi ini ayat penutup untuk ciri-ciri sapi yang dimintai oleh Bani Israel. Sebetulnya di ayat 67 itu sudah jelas. Di ayat 67 itu hanya diperintahkan mereka menyembelih sapi tanpa ada syarat apapun sapi itu. Yang penting sapi disembelih. Jadi tidak ada syarat warna, tidak ada syarat-syarat yang lain. Allah menginginkan hanya menyembelih sapi sebagaimana Nabi Musa menyampaikan innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah di ayat 67. Jadi hanya Allah memerintahkan menyembelih sapi saja. Nah, kemudian berikutnya Bani Israil bertanya, jelaskanlah sapi itu yang seperti apa?
Karena mereka meminta ya detail, maka Allah berikan gambaran, sampaikan kepada Nabi Musa. Jadi ini adalah bukti bahwa Nabi Musa itu kalimullah yang bisa bercakap-cakap dengan Allah. Jadi langsung ada hal disampaikan tanpa melalui malaikat. Jadi ada Allah menyampaikan kepada Nabi Musa. Jadi disampaikan kalau begitu mereka minta syarat-syarat itu, kata Allah bahwasannya sapinya adalah la faridun wala bikrun awanum baina dzalik. Kalau begitu ya sapinya ya tidak tua tidak muda, itu aja cukup ya. Itu di ayat yang keberapa? Di ayat yang ke 60, di ayat yang ke 68-nya. 8 ya. 68-nya wala bikrun la faridun wala bikrun awanum baina. 8 ya. Nah, jadi 68-nya mereka bertanya bagaimana sapi itu, maka dijawab lagi bahwa sapi itu tidak tua, tidak muda. Sebetulnya kalau misalkan sudah disyaratkan tidak muda, tidak tua, cukup. Tapi mereka bertanya lagi di ayat 69-nya. Di ayat 69-nya mereka bertanya, warnanya warna apa? Karena mereka bertanya, ingin detail dijelaskan lagi. Kalau begitu, kalau ingin warna, ya warnanya warna kuning tua, kuning pekat. Jika siapapun melihatnya akan tertarik dengan warna sapi itu. Karena warnanya warna yang langka. Jadi tidak tua, tidak muda, warnanya kuning pekat ya, dan kemudian menarik hati. Tapi kemudian di ayat 70 mereka bertanya lagi karena memang merasa makin membingungkan ya, memang makin membingungkan, makin susah. Kenapa? Karena mereka bertanya terus. Akhirnya di ayat ke-71 dituntaskan bahwa ciri sapi itu ya kalau diurut dari sebelumnya, dia tidak tua tidak muda, warnanya kuning cerah, kuning tua pekat ya, menarik hati, dan tidak pernah dipakai membajak, bukan sapi pekerja, tidak juga digunakan untuk menyirami tanaman, kemudian yang diselamatkan dijaga oleh Allah atau yang mulus, dan tidak ada belang, tidak ada cacat. Nah, ternyata begitu hal seperti itu disampaikan, hampir mereka tidak mengerjakan karena saking sulitnya mencari sapi yang tersebut. Syarat-syaratnya. Bisa jadi ada yang bagus tapi warnanya bukan kuning. Gitu. Mereka mendapatkan, oh ada yang kuning, tapi ternyata sapi tersebut masih terlalu muda. Nah, itu enggak juga. Atau ada yang sudah lengkap ya, tapi ada sedikit belangnya. Di kuning itu ada warna hitamnya, ada warna putihnya, itu juga enggak. Jadi memang membingungkan untuk mereka karena dibikin bingung sendiri. Sehingga Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan hampir mereka tidak mengerjakannya karena dibikin pusing sendiri. Tapi pada akhirnya kemudian menemukan sapi yang dimaksud ya. Menemukan sapi yang dimaksud yaitu sapi milik seorang anak yatim. Anak yatim yang kemudian diwarisi sapi oleh orang tuanya dan Allah jaga itu sapi. Kemudian dirawat. Dirawat sapi tersebut ya, sapi kesayangan. Jadi tidak dipekerjakan, hanya dikasih makan. Ya kalau sekarang tuh sapi yang tidak dipekerjakan hanya dikasih makan tapi untuk disembelih, namanya wagyu kan. Wagyu yang dagingnya sampai empuk, kayak empuknya kayak apa? Kadang kayak lapis gitu ya. Ya jadi seratnya tidak keras. Serat dagingnya tidak keras. Nah, ini sapi untuk dipelihara, hanya untuk disayang, bukan untuk disembelih sebetulnya. Tapi karena Bani Israil meminta, akhirnya dikasih harga yang mahal. Sebagian riwayat dibayar dengan koin emas sebanyak selebar kulit sapi itu. Ya, jadi mintanya seperti itu karena memang sapi itu untuk dipelihara, bukan untuk dijual atau untuk disembelih. Dan Bani Israil memenuhi itu. Jadi ada kendala di mana mereka sulit untuk menemukan sapi tersebut. Nah, ini pelajarannya, hikmah yang pertama bahwa dalam syariat ini apa yang Allah perintahkan sudah laksanakan saja, jangan pakai macam-macam itu. Jadi membingungkan. Jadi Allah sampaikan. Makanya kata di dalam yang lain Allah berfirman itu, maka janganlah seperti umat Bani Israil kepada Musa. Mereka terlalu banyak bertanya-tanya. Jadi bertanya itu boleh untuk menambah pemahaman jika ada yang kurang paham. Tapi kalau bertanya, kebanyakan bertanya, tujuannya untuk menghindari syariat, maka itu tidak dibenarkan. Nah, kemudian terkait dengan sapi ini, maka ada
peristiwa sebelumnya, yaitu penyembahan terhadap patung anak sapi yang dipelopori oleh Samiri. Maka kenapa Allah memberitakan kepada mereka untuk menyembelih sapi atas satu pembunuhan itu? Maka supaya mereka menyadari bahwa pengkultusan itu tidaklah tidaklah benar. Itu adalah makhluk Allah, tidak perlu dikultuskan, apalagi disimbolkan kultus binatang tertentu. Makanya sampai hari ini kan ada agama yang mengkultuskan sapi itu. Bahkan konon di India yang mayoritas mereka Hindu, sapi itu dibiarkan aja. Kemanapun berkeliaran itu bebas. Ya tidak disembelih. Ya. Jadi tidak boleh menyakiti. Keyakinan mereka kalau menyakiti sapi itu sama juga menyakiti dewa. Karena sapi itu bagi keyakinan Hindu, terutama di India, adalah kendaraannya dewa. Nah, makanya kita lihat ikhwatiddin sekalian bahwasannya itu masih ada sampai sekarang ternyata keyakinan kultus itu. Makanya disembelih itu supaya memutus mata rantai pengkultusan. Dan alhamdulillah saat itu ya memang setelah peristiwa itu terjadi tidak ada lagi pengkultusan. Tapi muncul di wilayah lain di Hindustan. Padahal kejadian Nabi Musanya adalah di daerah bumi Syam, daerah Syam, Palestina dan sekitarnya. Nah, kemudian ikhwatiddin sekalian, ini menggambarkan juga bahwa memang ada sesuatu yang dikorbankan, kurban. Jadi kalau berbicara masalah kurban secara umum, putranya Nabi Adam diperintahkan berkurban dan Allah terima salah satu kurbannya dan tidak terima yang lainnya. Kemudian juga Nabiullah Ibrahim itu diperintahkan untuk berkurban, mengorbankan anaknya Ismail dan Allah ganti dengan seekor domba yang besar. Nah, kemudian juga begitu juga dengan Nabi Musa, umatnya diperintahkan untuk berkurban. Artinya mereka mengorbankan sesuatu hal yang diyakini dan itu keliru. Sehingga digantikan oleh Allah dengan disembelihnya dengan sapi itu. Nah, kemudian ikhwatul iman sekalian, makna yang tadi yang kita sempat pertanyakan tentang la syiyata fiha. La syiyata fiha, tidak ada cacat, tidak ada belang. Ya, tidak ada cacat, tidak ada belang, menandakan bahwasannya makna tidak ada cacat dan tidak ada belang. Itu secara makna yang zahir ya memang sapinya tidak belang dan tidak cacat. Tapi kalau makna yang lainnya, la syiyata fiha, dijelaskan bahwa tidak ada belang, tidak ada cacat, bahwasanya sapi itu memang didapatkan, ya, dimiliki oleh orang yang memang secara halal. Ya, secara halal mendapatkannya sehingga memang Allah jaga itu dan itu Allah anugerahkan. Musallamatun dan la syiyata fiha itu satu kesatuan. Jadi tidak bisa hanya musallamatun saja. Makanya tadi disampaikan la syiyata itu dia tidak la syiyatun karena memang maknanya ada makna tersendiri. Jadi musallamatun la syiyata fiha itu satu rangkaian. Jadi tidak bisa sampai musallamatun saja. Tapi harus la syiyata fiha itu seolah menjelaskan lebih lanjut bahwasannya bukan hanya sapi itu diselamatkan, bukan hanya mulus, tapi juga sapi tersebut ya dijaga, memang diperuntukkan untuk sesuatu hal yang memang Allah ungkap kemudian itu tentang peristiwa ini. Tidak ada cacat, tidak ada belangnya sapi tersebut. Nah, maka ikhwatul iman sekalian, ternyata jika memang mereka menginginkan sesuatu menantang Allah, maka Allah itu jauh lebih bisa untuk menentukan sesuatu yang mereka di luar dugaan. Mereka menantang Allah, coba jelaskan. Allah berikan yang paling sempurna. Jadi Allah Subhanahu wa taala kuasa yang sebetulnya sapi itu sebelum ada kejadian ini ya hanya milik seorang anak yatim. Tapi setelah ada kejadian ini, maka sapi itu Allah jadikan sebagai satu binatang sembelihan yang Bani Israel bisa mencari itu. Jadi inilah ilmu Allah dengan bahasa di Quran itu inni a'lamu ma la ta'lamun. Itu ternyata maknanya luas. Ketika Allah menyampaikan inni a'lamu ma la ta'lamun, aku tahu apa yang kalian tidak ketahui, tidak semata-mata Allah menjawab tantangan walau Bani Israel berarti ada sapinya begitu.
Jadi Bani Israil itu ingin bahwasannya mereka terhindar daripada ketentuan syariat karena dianggap semakin syaratnya banyak, semakin tidak ada sapinya sudah berarti gugur kewajiban. Tapi ternyata Allah buktikan ada loh sapi yang kalian minta itu. Ya, cari, ada. Ada kok sapi yang kalian minta itu. Apakah ada sapi seperti itu? Ada, kata Allah. Ada, dan betul ada. Jadi inilah ilmu Allah Subhanahu wa taala yang di luar perkiraan prediksi manusia. Nah, demikian ikhwatul iman sekalian untuk terkait dengan ayat 71 ini. Jika ada tambahan sharing diskusi pertanyaan silakan. Ji'ta itu domirnya anta ya Ustaz? Ji'ta domirnya anta, betul. Ji'ta itu kepada Musa. Ji'ta anta Musa. Oh Musa itu ya? Iya, karena orang Bani Israil mengatakan engkau Musa datang dengan kebenaran karena menganggap infonya lengkap gitu menurut Bani Israil, syaratnya lengkap. Ini baru jelas gitu kira-kira ya. Iya. Iya. Baik, demikian ikhwatul iman kita lanjut Kamis depan untuk di ayat berikutnya ya. Langsung 2 ayat ada challenge-nya ya. Yang pertama 72 kemudian 73 nanti sekaligus 2 ayat insyaallah. Demikian, terima kasih Bapak Ibu atas waktu yang diberikan untuk sama-sama kita ngaji. Semoga menjadi amal soleh kebaikan untuk kita semua. Amin ya Allah. Diakhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Kafaaratul majlis. Asyhadu an la ilaha illallah. Astagfirullahaladzim.